Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Gifari dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika dengan nomor induk mahasiswa 130 2023 0035. Kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman pesantren kilat saya pada tanggal 17 Agustus 2023. Yang pertama adalah materi wawasan kebangsaan dan narkotika yang dibawakan oleh Bapak Dr. Andas Haji Muhammad Rashid. Yang pertama adalah konsep politik bagi bangsa Indonesia. Dan yang kedua, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan yang keempat, sebagai ketahanan nasional. Dan yang keempat, wawasan untuk narkotika. Wawasan kebangsaan adalah hal yang berkoneksi antara 4 poin ini. Karena dengan adanya wawasan kebangsaan, 4 poin yang saya sebutkan ini akan saling berkesinambungan dan menjadi suatu dasar pokok untuk memiliki jiwa kebangsaan Indonesia. Lanjut, salah satu wawasan yang diperlukan adalah Pancasila. Pancasila adalah dasar untuk berperilaku bagi masyarakat Indonesia. Ada 5 dasar yang menjadi landasan berperilaku. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan 5 dasar ini akan menjadi suatu fondasi untuk seluruh warga Indonesia untuk berperilaku dan juga mengasah moral sebagai rakyat yang baik dan juga menjadi rakyat yang patuh terhadap aturan. Berikutnya adalah upaya untuk mengisi kemerdekaan. Yang pertama adalah dengan memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan kita memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, otomatis kita akan membawa suatu vibes atau lingkungan yang bersih serta positif untuk menjadi suatu pengaruh yang baik. Dan yang kedua adalah menghadirkan kultur dan budaya yang baik. Dengan adanya budaya yang baik, kita dapat membawa suatu kebiasaan ataupun suatu hal yang membawa kepada kebiasaan masing-masing individu yang berada di lingkungan tersebut untuk melakukan suatu hal yang baik dari kultur atau budaya yang kita bawakan. Berikutnya adalah dampak narkotika. Yang pertama adalah kecanduan. Kecanduan adalah hal yang biasanya menjadi hal yang buruk ketika seorang sudah mulai kecanduan kepada suatu barang terlarang atau narkotika ini. Kecanduan ini sangat sulit untuk dihilangkan, sehingga harus ada suatu penanganan khusus untuk menangani kecanduan ini. Biasanya ada rehabilitas yang dilakukan untuk mencegah ataupun menghilangkan rasa kecanduan yang ada yang diderita oleh pada pecandu narkoba. Dan yang kedua adalah mendapatkan sanksi sosial. Dengan adanya sanksi sosial, para pecandu atau orang-orang yang mengonsumsi narkoba akan merasakan dampak yang cukup menyakitkan secara psikologis dan juga mental. Karena dengan adanya sanksi sosial ini, dengan adanya sanksi sosial ini, orang-orang yang terkena dampak dari narkoba akan merasakan bahwa mereka ini sedang dijauhi oleh masyarakat sekitar, bahwa mereka ini adalah golongan atau orang-orang yang diterbelakangkan atau bisa saja menjadi sampah di masyarakat. Dan kemudian cara pencegahannya, yang pertama adalah memahami wawasan narkotika dan menjauhinya. Dengan kita mengetahui dampak apa saja yang akan dihasilkan, pengaruh negatif apa saja yang akan dihasilkan oleh dengan mengkonsumsi narkoba, itu akan menjadi wawasan untuk kita dan bekal untuk menjauhi dari obat-obatan terlarang ini. Yang kedua, menggunakan internet dengan selektif dan juga memilih yang baik. Sifat selektif adalah hal yang sangat diperlukan di era digitalisasi ini karena
Dengan adanya sifat selektif, kita dapat memilah konten apa saja yang positif dan baik untuk kita, dan baik untuk kita cerna, serta dapat menambah wawasan dan juga ilmu yang ada. Tapi jika sifat selektif ini kita tidak gunakan dan juga kita tidak pergunakan dengan baik, maka kita dapat dengan mudah untuk menggunakan internet menuju ke arah yang positif, menuju ke arah yang negatif dan membawa pengaruh buruk seperti melihat konten pornografi, atau bisa saja tidak dapat selektif untuk melihat hoax dan banyak lagi berita bohong di internet, karena penyebaran suatu hal di internet adalah penyebaran yang cukup cepat dan juga dapat menyebar luas. Bukan hanya di Indonesia saja, melainkan di luar negeri, bahkan sampai ke pelosok. Lanjut, kita akan menuju ke materi kedua di pesantren kilat ini, komitmen keumian yang dibawakan oleh Profesor Dr. Haji Masrurah Mukhtar MA. Menghadapi persaingan global, khusus menghadapi era revolusi industri 4.0 sebagai transisi era revolusi 5.0. Yang pertama adalah komitmen. Komitmen yang pertama adalah suatu perjanjian baik kepada diri sendiri maupun kepada pihak lain. Yang kedua adalah kewajiban mengikat seseorang, atau kita mengikat seseorang untuk menuju ke arah hal yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah dikaitkan dengan integritas. Dan yang keempat adalah pelanggaran terhadap komitmen. Dan yang kelima adalah bersifat individual dan kelembagaan. Lanjut, ada 6 komitmen kelembagaan UMI. Yang pertama adalah ikhlas, kedua adalah amanah, yang ketiga adalah selalu bersyukur, yang keempat adalah memperkuat kebersamaan antara kita, dan yang kelima memberikan layanan prima, dan yang keenam adalah berorientasi mutu. Lanjut, ada 16 komitmen moral di UMI, dan ini akan terbagi menjadi 2 slide. Yang pertama, di slide pertama ini ada nilai taat. Nilai taat terhadap aturan yang ada, dan syukur. Syukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas terhadap semua apa yang telah kegagalan proses yang telah kita lewati. Sabar untuk menjalani ujian. Cerdas dalam berpikir, jujur dalam berperilaku, amanah dalam menjalankan tugas, dan juga komunikasi antar sesama. Slide berikutnya, peduli sosial. Dengan adanya sifat peduli sosial di sekeliling kita, kita memiliki rasa simpati dan empati terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Entah mereka sedang kesulitan, entah mereka sedang menghadapi sesuatu yang mungkin memerlukan bantuan tangan di sekitar mereka. Toleransi. Toleransi adalah salah satu kunci untuk kita sebagai warga negara Indonesia yang memiliki banyak keberagaman dari suku, bahasa, agama, dan juga banyak lagi. Penyayang. Dengan adanya rasa penyayang antara satu sama lain, sesama umat manusia dan juga saudara sebangsa, setanah air, dan juga seagama Islam, dan kita dengan adanya sifat penyayang ini kita dapat menyatu dan bersatu. Pemaaf. Sifat pemaaf adalah sifat yang sangat kita butuhkan juga, karena dengan adanya rasa pemaaf ini kita dapat dengan mudah untuk menyelesaikan perseteruan. Saling memaafkan adalah kunci. Yang berikutnya adalah peduli lingkungan. Dengan adanya peduli lingkungan, kita menjadi peka terhadap lingkungan di sekitar kita. Entah itu dari kebersihannya, kerapihannya, atau banyak lagi. Cinta tanah air. Sebagai generasi penerus bangsa, dan kita adalah salah satu penerus generasi muda di Indonesia, sifat cinta tanah air adalah hal yang membuat kita ke depannya menjadi seorang yang menjadi kontributor untuk mengisi kemerdekaan yang telah diraih oleh pahlawan-pahlawan terdahulu. Semangat kebangsaan adalah hal yang berkesinambungan terhadap poin sebelumnya, cinta tanah air, dan yang terakhir adalah menghargai keberagaman. Dan ini juga berkonek terhadap poin toleransi tadi.
Lanjut. 4. Komitmen, skill, dan kinerja. Keterampilan inovasi. Dengan adanya inovasi-inovasi yang kita ciptakan, inovasi terbaru, itu akan menciptakan suatu hal yang menuju ke arah kemajuan dan juga peningkatan untuk masa depan dan juga universitas kita sendiri. Yang kedua adalah leadership skill atau skill kepemimpinan. Dengan adanya skill kepemimpinan ini, kita dapat menjadi seorang yang lebih berwibawa dan juga lebih bisa memimpin diri kita sendiri maupun orang lain. Entah itu di lingkup organisasi ataupun di lingkup kelas. Communication skill. Skill dalam berbicara ataupun berkomunikasi antar sesama adalah hal yang cukup penting dan sangat penting pastinya. Interaksi sosial adalah hal yang membuat kita sebagai manusia ini menjadi makhluk sosial. Entah itu kita berbicara di ruang publik atau berbicara antara satu sama lain antar individu. Yang terakhir adalah collaborative skill. Dengan skill kolaborasi yang akan menjadi salah satu kunci juga. Bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kita dan membuat kemajuan dan membuat suatu buah inovasi. Lanjut. Di materi yang ketiga adalah strategi UMI, mempersiapkan sumber daya manusia berkarakter, moral dan karakter kinerja menuju Smart University yang dibawakan oleh Bapak Rektor Profesor Dr. Haji Basalimudin SEMSI. Lanjut. Nah, di sini tadi ada kesalahan di PPT-nya. Nah, di sini kita menuju ke desain karakter sumber daya manusia Universitas Muslim Indonesia yang menuju pemimpin masa depan. Yang pertama adalah karakter moral, iman, takwa, jujur, dan rendah hati. Moral adalah hal yang sangat penting untuk kita generasi muda tentunya yang akan menjadi penerus bangsa ini dengan adanya moral yang bagus dan juga berkualitas tentunya. Dengan membawakan iman, takwa, kejujuran, dan rendah hati akan menjadi hal yang sangat penting sebagai dasar dari pembentukan karakter sumber daya manusia Universitas Muslim Indonesia. Yang kedua, karakter dan kinerja. Dengan adanya karakter dan kinerja yang bagus, kita bekerja keras, ulet, dan juga tangguh. Dengan adanya sumber manusia seperti ini, tentunya di masa depan adalah hal yang mudah untuk mencapai suatu kesuksesan. Apalagi dengan sifat kerja keras dan juga ulet dan tangguh, kedepannya Indonesia akan menjadi sebuah negara maju, khususnya pada program pemerintah pada tahun 2024, 2045 tepatnya, yang dimana Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan ekonomi yang maju. Dan yang ketiga di sini adalah kompetensi, bersifat kritis, kreatif, komunikatif, dan juga kolaboratif. Dengan adanya sifat kompetensi ini, berpikir kritis di mana kita dituntut untuk berpikir dengan cepat, mengambil suatu kesimpulan yang kreatif, komunikatif, dan juga kolaboratif di suatu lingkup organisasi dan juga lingkungan masyarakat. Dan terakhir adalah literasi teknologi informasi, Internet of Things, Big Data, dan Artificial Intelligence. Yang dimana di era digitalisasi ini ataupun di era teknologi pada zaman ini, tentunya AI adalah salah satu hal yang menjadi booming karena dengan adanya beberapa software ataupun AI yang diciptakan oleh manusia seperti ChatGPT dan lain sebagainya. Bahkan ChatGPT hampir mengubah ataupun menggeserkan beberapa tenaga kerja yang sebelumnya dikerjakan oleh beberapa manusia dan sekarang ini digantikan oleh AI. Dan lanjut, nah, tujuan pembelajaran dan pengajaran di Universitas Muslim Indonesia. Yang pertama adalah menghasilkan ahli pikir yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dipersonifikasi sebagai manusia ulul albab. Dengan adanya ahli pikir yang bertakwa ataupun dengan adanya orang-orang yang memiliki pikiran yang jernih dan mampu membawa kita terhadap disiplin ilmu ataupun hal skill yang menjadi penopang majunya bangsa, tentunya dibawakan berbekal dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi manusia yang tentunya akan membawa suatu hal pengaruh positif terhadap lingkungan di sekitar kita
dan juga membawa agama untuk bekal akhirat nantinya. Kemudian, manusia ulul albab adalah orang yang senantiasa bersikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sebagai umat muslim yang beragama, yang kita harus senantiasa mengingat kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah-ibadah dan melakukan anjuran-anjuran pedoman kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan kita dalam berperilaku. Dan kemudian lanjut, karakter yang diperlukan dalam pelayanan prima. Yang pertama adalah memiliki integritas. Yang kedua adalah kecerdasan dan keterampilan sosial. Yang keempat adalah mengubah hambatan menjadi suatu peluang. Dan yang terakhir adalah berpikir ke depan dan global. 4 poin ini adalah poin yang sangat penting. Karena dengan adanya 4 ini, kita bisa menjadi suatu hal yang ataupun insan yang kedepannya akan menjadi pemimpin dan menghasilkan suatu hal dengan prima. Pelayanan prima ini pun menjadi salah satu hal yang uh, maaf, menjadi salah satu hal yang menjadikan suatu hal unggul di antara orang-orang lainnya, dan juga beberapa hal yang mungkin saja di tempat kita ini masih belum ada ataupun sedikit sekali pelayanan prima. Tentunya dengan adanya pelayanan prima yang berdasarkan terhadap 4 karakter ini dengan spesifik, ini akan menjadi hal yang unggul bagi kita Universitas Muslim Indonesia. Yang terakhir, di sini ada 5 dimensi Smart University. Pertama adalah smart system. Dengan adanya sistem ataupun teknologi yang maju, ini akan menjadi poin lebih dan juga hal yang sangat istimewa bagi kita Smart University, atau yang kedepannya akan menjadi suatu program di Universitas Islam Indonesia. Yang kedua adalah smart infrastruktur. Dengan adanya infrastruktur yang memadai di universitas kita tercinta ini, tentunya infrastruktur adalah hal yang sangat penting untuk melakukan suatu proses perkuliahan dengan nyaman dan juga aman. Dan yang ketiga adalah smart people. People atau orang-orang yang dilahirkan dari Universitas Muslim Indonesia ini akan menjadi lulusan ataupun alumnus yang kedepannya akan berkontribusi untuk lingkungan masyarakat dan juga negara. Dan tentunya kita membutuhkan smart people ini, orang-orang yang pintar ini. Dan yang keempat adalah smart culture and Islamic character. Dengan adanya kultur atau budaya dan juga karakter yang islami, kita dapat menjadi seorang yang memiliki kualitas lebih untuk orang-orang di sekitar kita. Dan terakhir adalah smart governance and policy. Dan lanjut, kita beralih ke sesi fakultas, materi sesi fakultas di Pesantren Kilat 2023 ini. Di sesi fakultas ini kita ada beberapa perkenalan terhadap dekan dan juga wakil dekan. Dekan Vkom Universitas Muslim Indonesia adalah Bapak Insinyur Purwansyah, Eskom, Mkom, MTA. Dan Wakil Dekan 1, Insinyur Yulita Sakim, Eskom, MTA, yang berada di bidang akademik. Wakil Dekan 2, Dr. Insinyur Haji Harlinda, LS Kom, Mkom, MTA, yang berada di bidang keuangan dan sarana prasarana. Dan Wakil Dekan 3, Ibu Putri Lestari LB, Eskom MTA, yang berada di bidang kemahasiswaan. Wakil Dekan 4, Bapak Dr. Haji Nurman MA, dalam bidang keagamaan dan juga dakwah Islam. Dan di sini di sesi fakultas kita dijelaskan tentang fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di Vkom, dan juga bagaimana panduan untuk mengisi siakat dan juga tabulasi nilai. Terima kasih, demikian presentasi saya. Saya Muhammad Ikram Gifari dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika dengan NIM 130-2023-0035. Mengucapkan terima kasih dan sekalian untuk penutup. Dan saya juga memohon doa untuk mungkin jika Ibu Dekan ataupun kakak-kakak menonton video ini di tugas saya ingin doanya juga saya mendaftar di beasiswa unggulan untuk tahun 2023 ini. Demikian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.